Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan Pak Prapto, pengampu PAI kelas 4. Pak Guru akan melanjutkan bab 5, yaitu tentang ketentuan-ketentuan salat. Pengertian salat. Salat artinya berdoa. Salat adalah menghadapkan hati kepada Allah sebagai ibadah dengan perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat yang ditentukan. 13 rukun salat. Pertama, niat. Kedua, berdiri tegak bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Kelima, ruku dengan tumakninah. Keenam, i'tidal, berdiri setelah ruku dengan tumakninah. Ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Kedelapan, duduk di antara 2 sujud atau iftirash. Kesembilan, duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Kesebelas, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Kedua-belas, membaca salam yang pertama. Ketiga-belas, tertib atau berurutan, maksudnya mengerjakan rukun salat dengan urut. Adab salat sebagai berikut. Membaca doa ketika akan memulainya. Sebelum salat, hendaknya mandi terlebih dahulu dan menggunakan pakaian bersih dan berwudu. Memakai pakaian yang menutup aurat, baju, sarung, celana panjang, kopiah bagi laki-laki, sedangkan perempuan pakai mukena. Bersih tempat salat. Jangan menambah dan mengurangi gerakan salat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Mulai gerakan salat dengan niat ikhlas dan khusyuk, menghadap ke arah kiblat. Laksanakan salat dengan segera setelah azan terdengar, lebih utama bagi laki-laki salat berjamaah di masjid, yang perempuan boleh di masjid atau di rumah. Yang terakhir, membaca doa setelah melaksanakan salat. Syarat sah dan wajib salat. Syarat sah salat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum salat berkaitan dengan yang menjadikan sahnya salat. 5 syarat sah salat yaitu suci dari hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil disucikan dengan berwudu atau tayamum. Hadas besar disucikan dengan mandi wajib. Kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. 3. Menutup aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. 4. Menghadap kiblat. 5. Sudah masuk waktu salat. 5 syarat wajib salat yaitu: pertama, beragama Islam. Kedua, balik. Ketiga, berakal. Keempat, suci dari haid dan nifas. 5, sadar tidak tidur. Pengertian hal-hal yang membatalkan salat. Pembatal salat adalah suatu perbuatan karena tidak memenuhi syarat dan rukun salat yang telah ditentukan. Beberapa hal yang membatalkan salat adalah: yang pertama, meninggalkan salah satu rukun salat. Yang kedua, meninggalkan salah satu syarat sah salat. Ketiga, melakukan gerakan yang bukan gerakan salat. Keempat, sengaja berkata yang bukan bacaan salat. Yang kelima, makan dan minum dengan sengaja ketika salat. Contoh salat yang batal. Pertama, tidak berwudu atau batal wudunya. Yang kedua,
tidak menutup aurat. Yang ketiga, tidak berniat salat. Yang keempat, tidak membaca takbiratul ihram. Yang kelima, tidak membaca surah Al-Fatihah. Yang keenam, tidak ruku dan sujud. Yang ketujuh, tidak membaca tasyahud akhir. Yang kedelapan, tidak membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir. Yang kesembilan, tidak mengucapkan salam. Dan yang kesepuluh, tidak tertib. Hikmah mengerjakan salat. Yang pertama, biasa mengerjakan sesuatu secara tertib. Yang kedua, bisa memanfaatkan waktu untuk melakukan kegiatan yang baik. Yang ketiga, belajar secara teratur. Yang keempat, selalu mengerjakan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Oke anak-anak yang solih dan solihah, Pak Guru beri tugas untuk bab 5 ya, yaitu membaca halaman 58 sampai 67. Terima kasih. Pak Guru akhiri dengan doa penutup majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Pak Guru, banyak kurangan salah dan khilaf mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.